Sekitar 9 bulan lalu, Realme merilis TWS bagus di harga 200 ribuan, yaitu Realme Buds T100, yang dimana di video review saya bilang kalau TWS tersebut merupakan TWS yang mampu menghasilkan kualitas audio yang bagus. Nah, baru-baru ini Realme merilis lagi penerusnya, dan dimana harga jual ini lebih mahal 200 ribu dari generasi sebelumnya di 499 ribu. Ini dia Realme Buds T300. Dengan lebih mahal dari generasi sebelumnya, bagaimana ini mengenai kualitas dari TWS ini dan apakah Realme Buds T300 layak untuk dibeli? Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, tiada pernah bosan, saya butuh dukungan dari kamu semua, khususnya ini buat kamu yang belum subscribe. Ayo subscribe channel ini, lalu aktifkan juga ya bel notifikasinya. Untuk kamu semua yang menonton, jangan lupa menekan tombol like. Saya mulai pembahasan yang pertama dari sisi desain. Untuk TWS 400 ribuan, Realme Buds T300 membawa desain ini benar-benar terlihat mewah ya kalau buat saya. Khususnya warna hitam seperti unit saya ini. Saya suka perpaduan finishing matte serta tulisan Realme berwarna coklat membuat tampilan TWS ini memang terlihat simple, tapi tetap bisa memberikan kesan mewah. Di bawah tulisan Realme terdapat lampu indikator, lalu di sisi bawahnya ini terdapat port USB-C untuk pengisian daya baterai. Material plastik yang dihadirkan mampu memberikan kesan solid di tangan. Kesan bagusnya pada TWS ini saya lihat juga saat buka tutup case. Akan menemukan warna coklat dengan finishing glossy. Terasa pas aja perpaduan hitam dan warna coklat tersebut di mata saya. Urusan koneksi, Realme Buds T300 sudah menggunakan Bluetooth 5.3 yang mampu memberikan koneksi terbilang stabil. Realme Buds T300 membawa desain buds bertangkai dengan perpaduan finishing matte dan glossy. Fitting di telinga saya beneran nih, terasa nyaman banget, tidak terlalu kedap. Dipadu material ear-tip silikon yang lembut serta bobot ringan 4,1 gram membuat TWS ini nyaman saat saya gunakan dalam waktu yang lama, khususnya saat saya gunakan menonton film. Keuntungan lainnya, model buds in-ear membuat posisi buds tidak mudah bergerak, khususnya saat digunakan sambil melakukan kegiatan aktif seperti olahraga. Apalagi TWS ini juga sudah bersertifikasi IP55 yang artinya aman terkena cipratan air ataupun debu. Jadi nggak perlu khawatir jika buds terkena keringat saat digunakan sambil berolahraga. Mengenai pengoperasiannya terbilang mudah dan bisa diatur sesuai kebiasaan melalui aplikasi Realme Link. Respons sensor sentuh yang dibawa terbilang cukup cepat dan akurat. Sekarang saya bahas di bagian mikrofonnya ya. Demi memberikan kualitas mikrofon yang terbilang bagus, Realme Buds T300 membawa 4 mikrofon yang sudah disertakan fitur Call Noise Cancellation yang dimana mampu menangkap suara manusia dan memblokir noise di sekitar saat melakukan panggilan telepon. Kalau dari pengalaman saya di sini baru 2 kali ya saya menggunakan TWS ini sambil bertelepon, ya buat saya sih nggak ada masalah karena percakapan saya dengan lawan bicara saya itu lancar, tidak ada pengulangan dari saya. Oke, saat ini saya lagi ngetes mikrofon dari Realme Buds T300 ya, menggunakan telepon melalui aplikasi WhatsApp. Ya, kurang lebih seperti ini dia untuk hasilnya. Tes 1 2 tes 1 2 3. Halo semua, selamat datang di channelku. Bagaimana nih menurut kalian mengenai kualitas mikrofonnya? Boleh untuk menulisnya pada kolom komentar. Agar mendapatkan kenyamanan saat menikmati musik, Realme Buds 300 sudah dilengkapi fitur ANC sebesar 30 desibel. Mengenai kualitas ANC yang dibawa, ya saya suka 30 desibel juga nggak terlalu berharap lebih ya. Itu kan untuk meredam suara-suara yang benar-benar kecil ya. Saya pernah menggunakan TWS ini pada area outdoor ya, memang suara kendaraan lewat itu masih bisa masuk ya, tapi benar-benar mengurangi. Jadi tetap nyaman menggunakan TWS ini pada area outdoor. Selain itu juga ada fitur transparansi yang berguna untuk agar lebih sadar dengan lingkungan di sekitar saat menggunakan TWS ini.
Urusan daya tahan, Realme mengklaim kalau TWS ini mampu bertahan secara keseluruhan hingga 40 jam. Dengan rinciannya ini 8 jam pada bat, serta tambahan melalui charging case 32 jam. Kalau dari pengalaman saya menggunakan TWS apapun, nggak pernah menggunakan TWS dari kapasitas baterai 100 hingga 0, khususnya pada bat secara non-stop ya. Tapi menggunakan TWS ini pernah saya menonton satu film Little Mermaid ya, Mermaid di Disney Plus ya sambil nonton TikTok, itu kurang lebih 2,5 jam pada volume maksimal, dan game mode-nya ini saya buat tidak aktif. Kapasitas baterai ini berkurang 30%-an. Kalau buat saya sih ini masih kategori terbilang bisa diandalkan. Walau pada posisi game mode tidak aktif, saya tidak merasakan adanya delay saat saya tadi ya menonton film, begitu juga saat saya gunakan menonton YouTube. Benar-benar nyaman, tapi beda halnya saat saya gunakan TWS ini sebagai audio saat main game ya. Di sini saya benar-benar harus mengaktifkan yang namanya game mode agar menghasilkan low latency 50 millisecond. Saya akui ya latensinya ini benar-benar masih terasa, tapi kalau buat saya sih itu tidak mengganggu sama sekali. Terbilang nyaman main game menggunakan TWS ini ketika game mode diaktifkan. Untuk pengisian baterai, Realme Buds T300 sudah dilengkapi fast charging, di mana mengisi selama 10 menit dapat memutar lagu selama 7 jam dengan syarat ketentuannya itu ANC off, gaming mode off, dan volume sekitar 50%. Sekarang ke bagian audio. Urusan ini Realme memberikan banyak komponen agar menghasilkan kualitas audio yang bagus. Mulai dari yang pertama 12,4 mm driver bass dinamis. Yang kedua Titanize diaphragm, yang dimana ini fungsinya untuk menghasilkan suara yang jernih. Yang ketiga HTW wire coil. Fungsinya untuk menghasilkan kualitas suara yang lebih baik dan daya tahan yang lebih lama. Dan yang terakhir, yang keempat, N52 magnet. Di sini untuk peningkatan sensitivitas dan output yang kuat. Lalu bagaimana kenyataannya? Seperti biasa ya, sebelum saya bahas mengenai kualitas audionya, saya akan bahas ini berdasarkan apa yang saya pahami mengenai dunia audio, yang artinya dengan bahasa sederhana saya saja. Ini murni pendapat saya, kalau pendapat kalian berbeda, itu sah-sah saja. Oke, yang pertama, jujur dari sisi powernya ini saya suka banget. Karena benar-benar terdengar kencang sesuai selera saya. Dipadu sisi low ataupun bass yang benar-benar mantap, sehingga itu menghasilkan audio dengan dentuman-dentumannya ini terdengar deep. Enak intinya buat dengar musik-musik EDM ini pada volume maksimal, kayak apa ya, sedikit memberikan getaran di dalam, dan itu nggak mengganggu sama sekali, benar-benar enak. Saya suka untuk di sisi mid-nya, dan di sisi low ya. Lalu ke sisi mid ini mampu memberikan vokalnya ini, kalau buat saya sih ini masuk kategori jernih ya, sama sekali nggak ada gangguan yang saya alami. Begitu juga saat ada lafal yang berdesis, itu sama sekali tidak menusuk. Begitu juga di sisi high-nya. Saya suka tidak ada tusukan-tusukan ke telinga saya saat saya mendengarkan lagu rock ataupun yang apa ya, beat cepet dalam volume maksimal, itu nggak ada tusukan-tusukan di telinga ya. Suara kicir-kicrik, simbal drum, genjrengan gitar akustik ataupun petikan gitar akustik, buat saya sini masuk kategori terbilang jernih ya. Dan untuk sisi detailnya juga saya suka, termasuk kaya. Begitu juga untuk audio ya, perpindahan audio dari kiri ke kanan, buat saya sini terdengar rapi. Di harga 400 ribuan ini kualitas audionya bisa saya bilang sih termasuk kategori bagus ya. Dan jadi masuk kesimpulan buat saya, walaupun harganya lebih mahal dari generasi sebelumnya Realme Buds T100, buat saya sih Realme Buds T300 ini membawa peningkatan yang bagus ya. Jadi dengan harga lebih tinggi, saya tetap masih berani merekomendasikan Realme Buds T300 untuk dibeli. Jika kalian berminat, link penjualannya saya sertakan di kolom deskripsi. Itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton, dan mohon maaf bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata saya pamit. Bye!